Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Beberapa saya menjumpai pertanyaan di kolom komentar tuh begini. Bang, gimana bang? Kalau HP Samsung sama HP Xiaomi yang ini mending yang mana? Pertama, di channel ini mayoritas kebanyakan yang aku review adalah HP Xiaomi. Dan aku juga nggak mencoba menutupi kalau aku nih sebenarnya kaum mending yang budgetnya itu pas-pasan kalau mau dibuat beli gadget. Jadi aku selalu condongnya ke arah Xiaomi ya. Jadi kalau kalian tanya mending ini atau Xiaomi, mendingannya Xiaomi. Pasti saya banyak cenderungnya bilangnya ke Xiaomi karena Samsung itu sebetulnya enggak jelek, cuma emang dia itu budgetnya lebih. Jadi misalkan untuk spek yang sama dan fitur yang sama mungkin kita membayar 50% sampai 70% lebih mahal daripada HP Xiaomi, HP kaum mending. Nah, ada orang bilang kalau kalian beli HP Samsung, kalau kalian nggak ambil yang flagship itu percuma, speknya minim banget. Nah, tapi kalau kita beli flagship kayak S20 atau S21 yang ultra atau yang nggak ultra, itu kan budgetnya mahal, dari belasan sampai angka 20-an. Jadi kalau ditanya bagus mana, mending yang mana, aku pasti jawabnya ya mending Xiaomi, yang lebih murah, yang lebih terjangkau lah, pokoknya seperti itu. Nah, kembali tadi seperti statement yang awal, aku bilang kalau handphone Samsung, kalau kalian nggak ngambil yang seri flagship, itu rasanya kayak nggak nendang gitu, nggak mantap gitu. Nah, kalau kalian merasa sama seperti saya, yang merasa keberatan beli flagship Samsung yang terbaru, kalian bisa mempertimbangkan flagship Samsung yang udah beberapa tahun agak lama. Seperti salah satu contohnya adalah Samsung Galaxy S8. Untuk speknya akan aku jabarkan di video yang ini. Samsung Galaxy S8. Ukuran layar 5,8 inch, kamera 12 megapiksel, 4 GB RAM dan 64 storage-nya. Dengan baterai 3000 mAh. Diperkenalkan tahun 2017 kuartal pertama, Samsung Galaxy S8 ini sangat menarik bahkan hingga sekarang. Beratnya ringan, hanya 155 gram aja. Udah dilengkapi dengan Gorilla Glass di bagian depan dan belakangnya. Dan tidak lupa ada aluminium frame untuk menambahkan kesan flagshipnya. Untuk slot SIM card dia pakai hybrid dan udah dilengkapi dengan IP68 untuk air dan debu. Cuma nggak aku saranin kalau kalian mau celap-celupin HP ini ke air ya. Dilengkapi dengan layar Super AMOLED HDR10. Layar ini tuh bisa memberikan PPI hingga 570. Memiliki fitur Always On Display walaupun fingerprintnya masih pakai fingerprint punggung. OS yang udah aku gunakan ini udah terupdate di Android 9.0 dengan One UI tentunya. Memakai chipset Exynos dan Mali G71. Untuk Antutu, kasarnya bisa dibilang 200.000, kurang atau lebih. Nggak bisa dibilang tinggi untuk ukuran zaman sekarang, tapi cukup keren di zamannya. Untuk storage sudah mendukung 2.1 UFS. Dan kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel dengan mendukung OIS, jadi kameranya bakal stabil gitu. Dan videonya bisa direkam hingga 4K 30 fps. Dan seperti ini perekaman videonya. Langit malam penuh dengan gemuruh geledek. Kita masukin jemuran dulu. Kenceng banget geledeknya. Ya, dan ini adalah perekaman dengan Samsung Galaxy S8 seperti ini. Jadi pakai resolusi Full HD. Ini fitur beautification-nya aku matiin ya biar kelihatan natural. Jadi kelihatan muka gue yang kasar dan berpori banget ya. Detail banget. Dan kameranya tergolong bagus sih. Kalau untuk suaranya silahkan teman-teman menilai sendiri. Sensor-sensornya juga lengkap, bahkan ada iris scanner untuk membuka handphone. Untuk selfie kamera 8 megapiksel aja, cuma tangkapannya nggak bisa dibilang jelek sih, masih bagus-bagus aja. Untuk yang dedicated iris scanner,
dia dibekali dengan kamera 2 megapiksel. Masih memiliki jack 3,5. HP ini juga dilengkapi dengan NFC, jadi lengkap banget bahkan untuk tahun 2021. Dan tentunya udah memakai USB Type-C. Baterai 3000 mAh yang nggak bisa kalian ganti-ganti dengan charger fast charging 15 watt. Jadi seperti itu secara singkat spek dari Samsung Galaxy S8 ini. Ini handphone udah sekitar dipakai udah berapa ya? Berapa lama ya? 3 tahunan. Udah nggak bisa dibilang HP baru. Tapi dari packagingnya aja udah masih kerasa sih flagshipnya sampai sekarang sih. Dan di box pembeliannya ini lengkap loh. Ada headset, ada charger, ada kabel data, ada OTG, ada apa lagi nih? Sampai ada karet pengganti buat headsetnya. Ini headsetnya bawaan atau enggak ya? Nah, dilihat dari wujudnya ini udah pasti kalian udah tahu lah. Ini handphonenya kecil banget. Dan udah jarang banget ada handphone dengan ukuran seperti ini ya. Digenggam enak, layarnya juga terang, dan tajam banget. PPI-nya sampai 570. Dan di sini ada iris scanner. Jadi kalau kita buka handphonenya itu pakai scan mata, bukan scan wajah. Jadi walaupun kita pakai masker, dengan Samsung Galaxy S8 ini masih bisa terbuka kuncinya dan cukup akurat. Terus dia juga belum ada fingerprint in display sih. Cuma kalau kita lihat layarnya ini bagus banget warnanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kenapa-kenapa. Walaupun umurnya udah 3 tahunan, tapi di sini juga layarnya masih bagus. Di sini membuktikan bahwa layar Super AMOLED akan tetap baik jika pemakaiannya benar ya. Terus desainnya ini manis banget. Dan walaupun di tahun 2021, orang yang lihat desain ini pasti akan terkejut. Ini handphone apa nih? Bagus banget, manis banget, kecil. Cocok banget buat handphone cewek. Digenggam juga cukup banget. Dipakai dengan satu tangan juga bisa banget. Jadi ini handphone yang sebetulnya aku idam-idamkan sih. Dan untuk handphone kecil tahun ini sih yang ada di pikiranku cuma iPhone 12 mini. Cuma kan harganya tahu sendiri ya. Mahal banget. Nah, jadi dengan adanya S8 ini second, kalian bisa ya bernostalgia dengan handphone dengan layar seperti ini. Di sini bodinya masih bagus, masih mulus. Frame besinya juga masih terjaga, kecuali bagian bawahnya ini agak ada baret-baretan. Terus untuk penggunaan bermain game ini juga nggak ada masalah. Aku coba pakai Mobile Legends dan PUBG juga nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Tapi untuk penggunaan baterai memang diakui baterai 3000 mAh zaman sekarang itu kurang. Apalagi buat kalian yang heavy gamer. Dan untuk kesehatan baterainya, walaupun udah 3 tahunan, tapi menurutku ini masih cukup sehat ya. Tapi untuk pemakaian normal, kalian harus ngecas sehari itu 2 kali sehari untuk menggunakan Samsung S8 ini. Dibilang boros, enggak juga sih, emang baterainya kecil aja 3000. Terus juga umurnya udah 3 tahun, tapi ini masih belum ngedrop, ini masih, aku bilang sih masih sehat ya handphonenya. Terus di sini masih satu kamera aja, tapi kameranya bagus. Lalu di sini juga ada fingerprintnya yang bisa kalian buat untuk scan heart rate sama kadar stress level kalian. Lucu sih ini. Untuk kualitas speaker, aku merasa sih enggak ada yang terlalu istimewa ya. Tapi dengan headset, kalian bisa mengaktifkan fitur Dolby Atmos-nya. Dan koneksinya tentu aja lengkap. Flagship tahun seperti ini tuh udah ada NFC-nya. Jadi buat dipakai tahun 2021, sebetulnya ini cukup banget. Dan ringan, enggak bikin pegel di tangan, cocok di kantong, dan ditaruh di meja ini manis banget. Enggak malu-maluin. Walaupun 2021 ini handphonenya masih kece banget. Dan dari untuk segi desain, Samsung ini memang enggak pernah mengecewakan ya. Memang harganya mahal, tapi desainnya ini memang bagus banget. Ini juga udah layar lengkung, jadi kerasa banget flagship dan kemewahannya. Terus untuk SIM card-nya ada di atas, dia udah hybrid. Jadi bisa kalian isi dengan 2 nano SIM atau 1 nano SIM beserta 1 SD card. Dan intinya walaupun Samsung S8 ini termasuk HP jadul, tapi karena budgetnya, karena harganya udah berada di bawah 3, jadi ini termasuk apa ya?
termasuk salah satu pilihan untuk aku kaum mendang-mending sih untuk meminang S8 seperti ini. Ya mungkin kalian yang mendapatkan performa atau handphone yang grace baru, mungkin kalian nggak akan melirik S8 ini. Tapi buat kalian yang ngerti keindahan dari flagshipnya Samsung dengan segala build yang sangat solid seperti ini, mungkin kalian akan merasa tertarik dengan Galaxy S8 di tahun 2021. Tipis, ringan, solid, dan kokoh. Di sini juga bisa ada IP ratingnya, tahan air. Dan ada temen yang nyoba nyuci handphone ini pakai sabun. Habis itu layarnya kena. Terus dia pergi ke Samsung Center deh, ganti layar. Tapi ya bukan unit yang ini. Kalau unit yang ini aman, pemakaiannya normal. Aku kenal banget orang yang make ini, soalnya dia makainya nggak aneh-aneh dan cukup terawat. Dia selalu pakai casing, nggak kayak saya yang selalu tim no casing, HP-nya selalu telanjang. Dan buat kalian yang berminat dengan Galaxy S8 ini, kalian bisa cek link deskripsi di bawah ya kalau mau beli. Jadi sekian aja videonya, terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bagus loh ini loh, ringan. Handphone yang ringan, bisa digenggam. Manis banget pokoknya. Cantik, desainnya cantik banget.